Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pada hari ini saya akan membagi modifan motor saya yang kedua. Yang pertama kan dulu modifan simple, part pertama ada di video saya yang Mega Pro pertama kali ngambil itu. Nah ini yang lanjutannya, yang update apa aja sih untuk touring harian tapi fungsi semua, item-itemnya apa aja, itu yang menurut saya penting. Walaupun untuk touring-touring antar provinsi atau dalam kota aja, dalam provinsi kayak Jawa Tengah, saya masih Jawa Tengah Jogja ya, karena kalau untuk keluar-keluar belum ada, waktu pertama dua fisiknya belum begitu kuat. Nah apa aja yang disematkan di motor saya ini, mari kita lihat. Oke, yang pertama di motor saya yang saya modif yang dari updatean kemarin untuk touring dekat, yang simple, fungsi, mudah maintenance-nya. Kan kalau kita modifikasi harus mudah maintenance-nya ya, kalau ada apa-apa di jalan. Terus kalau trouble, kalau ada jadwal apa itu mesti part pergantiannya. Itu kalau menurut saya carinya yang gampang-gampang aja, kalau yang di jalan ada gitu. Mulai dari mana dulu ya? Aku nengok ini bingung. Mega Pro simple modif touring harian. Oke, dari yang pertama dari item ban dulu, dari depan dulu ya, ada platean deh. Kalau yang depan sih kalau dari video saya yang pertama tidak ada updatean, masih slideboard standar. Slideboardnya tak ganti standar, yang Ninja kemarin patah mungkin karena nggak ada dudukannya patah. Terus pelek masih 250, saya cat warna silver biar agak kalem gitu. Kalau samanya dibersihin kan kelihatan bersih gitu loh, kalau dicuci kan kelihatan bersih. Dis masih pakai standar, utamakan standar. Kalau mau ganti lebar belum ada dana, biasa coy, kita kan dana sisa kalau untuk urusin motor. Lainnya untuk dana yang sangat dibutuhkan dulu. Kaliper masih biasa. Terus apa lagi? Sudah. Ban 1080, kelihatan manis ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Masalah kalau sama kebesaran lucu menurut saya juga. Kalau ban kebesaran nanti sininya nggak kepake, kan saya kan nikungnya kurang, kalau pas kan nikungnya nggak begitu kan, paling sini sampai pakai apa namanya, ausnya bisa rata-rata, jadi nggak mubazir beli ban menurut saya. Terus pindah ke atas, rating masih standar, saya pakai rating orinya karena besar. Kenapa nggak ganti yang aftermarketnya kecil-kecil itu mas? Kalau menurut saya, kalau pas kita di malam hari apa siang hari, maka paling pentingnya malam hari lah, lampu depan nyala. Kan kalau kecil nggak kelihatan itu mas. Sama lampu, kalau yang masih kuning loh ya, kalian punya saya sudah ganti LED. Kalau yang masih kuning, rating sama lampu itu nggak kelihatan mas. Ya udah, makanya saya pakai yang tetap yang besar. Apalagi kabut. Saya juga kan sering main ke gunung, lintas gunung, kabut, apalagi kan rating besar itu menurut saya penting. Standarnya aja, standarnya masih udah cakep kok menurut saya. Kemudian lampu bundar biasa bawaan, dalam ganti LED. Kenapa LED mas? Kok pak silo? Ya cari LED yang cut off-nya bagus mas, insya Allah nggak silo. Kalau LED kan dia pemakanan dayanya sedikit tapi udah terang, jadi lumayan untuk pengisiannya nggak ngoyo gitu. Tapi ya
Itu kalau LED cari yang cut off-nya bagus, nggak sembarangan, jadi nggak silo. Terus mana lagi ya? Untuk sektor stang saya pakai stang Tigrevo, agak tinggi sedikit, nyaman karena saya masih standar ya. Karena kalau kasih petinggi, ditinggiin skok itu dia manuvernya susah. Saya nggak bohong, kalau muatan banyak, depan kan tas, nanti belakang tas sama istri apa sama pemboncengan, susah manuvernya. Pakai Tigrevo, tambah ini nih, ada lampu kabut. Ini menurut saya penting kalau kita main ke daerah-daerah pegunungan, apalagi punya saya kan LED tadi, LED putih nggak tembus, jadi perlu bantuan lampu kabut. Ini harganya murah kok mas, paling berapa sih, 100 ribuan, tapi fungsi kecil lagi fungsi. Kemudian ada ini voltmeter, ini item yang paling penting menurut saya di sebuah motor kendaraan kalau untuk sistem pengapian kelistrikan. Kalau kita kan bisa tahu akinya ngedrop apa enggak, ngisi apa enggak, aliran listriknya sesuai jalurnya apa tidak, apa ada yang ngefong, apa yang ada yang ngetrip, ada yang tepuk, jalur-jalur kabel ada yang lupas, pasti ini nanti nggak stabil. Harusnya kan stabilnya 12, kalau stasioner. Kalau kiprok bagus, kabel bagus, dia lah jalan RPM 5000 6000, dia harusnya 14, itu kalau standar yang bagus menurut saya ya. Kalau saya pengalaman pribadi saya 14, itu dia normal. Ini voltmeter penting. Kemudian spion standar, rem standar, harusnya crash bar mas, tapi saya belum ada dana dan belum ada pandangan crash bar yang pantas untuk MP itu apa. Crash bar itu kalau saya lihat teman-teman emang fungsinya penting banget mas, karena kalau ya amit-amit ya kita pas ngelakuin touring dilalah ono wong haho, wong sing sodro dilalah mabuk, ya mbok kowe apa kenok dhewe. Kalau ada crash barnya lebih dari tangki, apa enggak lebih dari kakinya kita, pas kita jatuh kaki kita nggak kecepit motor. Yang kedua, bisa ngamankan part lainnya kayak tangki, yang dilalah mesin, penawane lo ya, kaki, ini pengendaraannya aman. Sebetulnya crash bar penting, tapi aku belum tahu crash bar yang cocok buat ini apa, yang tampilannya nggak terlalu mencolok tapi fungsi. Kalau saya seperti itu. Terus balik lagi apa ya, bentar bingung. Nah, kalau klakson masih tetap pakai klakson Hella, kok Hella Denso sepasang, pakai relay, klaksonnya seru. Karbu PE30 langsam, kalau pengen lihat reviewnya ada di videoku seputar pemakaian 6 bulan, pernah saya review kemarin. Ini masih bagus. Pakai filter harus, karena kita kan jarak jauh ya. Kalau kita kan mainnya jarak jauh, jadi kalau nggak pakai filter itu karbu cepat kotor karena apa namanya, debu-debu halus kendaraan itu. Ini standar, mesin masih standar 200 cc, saya upgrade per kopling jadi 6, 4 jadi 6, kampas kopling GL cepat itu ada, sudah saya alasan sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Intinya part-part standar semua aja mas, jadi kalau ada trouble dilalah ada trouble jalan itu kita tahu. Dan bengkel kalau namanya Mega Pro Honda Tiger itu kan pasti ada, walaupun KW berapa, kelas berapa pasti ada, tapi paling tidak kan bisa jalan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian knalpot
standar di bedel. Untuk CC 200 bedelannya enggak terlalu kelihatan ya, rapi. Suara empuk, harus empuk karena di luar kota kan kita tidak tahu ada razia apa tidak. Gasbul jangan lupa yang model lembaran aja, yang awet, biar suara empuk dan nggak cepet habis. Suspensi masih ori, cuma tak setel ribonnya. Ini kan tutup akine hilang, nggak tahu kemana, saya lupa naruh. Kemudian jok, jok kalau dilihat kayak standar ya, tapi bagian belakang ini, bagian belakang saya tambahin busa dengan busa copotan Tigrevo. Katanya tukang joknya kalau jok busanya Tigrevo itu dia empuk, katanya ya, katanya dia kenyalnya beda. Itu dalamnya tak tambahin biar lurus, biar ada ininya nih. Nah ini ternyata saya juga baru sadar ini ada fungsinya. Pertama untuk penyangga tulang ekor biar nggak terlalu cepat capek. Yang kedua kalau nyetep motor teman, bokong kita ketahan ini, jadi nggak mundur-mundur ke sana, jadi nggak terlalu ngoyo capek kalau nyetep. Itu yang saya rasakan. Terus kulit saya ganti, yang orinya udah sobek, dari yang ganti yang kualitas mirip-mirip Tigrevo. Kulitnya rada bagus ini. Yang penting dia nggak kalau diginin dia ikut, kalau dia didudukin dia ikut blesek. Kalau dia kenceng pedes bokong kita. Nggak mau ngikutin tekanan bokong kita, dia pedes nanti kalau kita kencang. Itu terus, nah ini ada box kecil. Kenapa saya pakai kecil nggak pakai yang besar? Yang balik lagi ya. Pertama dana, yang kedua fungsinya karena masih di dalam provinsi saya main-mainnya. Dalamnya sini itu cuma ada kunci-kunci sama mantel. Udah itu aja. Kalau masalah baju ganti dan lain-lain masih saya punya tank bag ukuran 14 liter. Saya taruh depan biar simpel di bawah-bawahnya. Kalau ini untuk keperluan emergensi kayak sandal, terus mantel, kunci-kunci. Ini pakai apa namanya ini? Pak belakang itu murahan mas. Kemarin baru saya pakai, ya bukan baru kemarin saya pakai ke Jogja sama istri saya. Dilalah mungkin karena banyak tipis ya sini nih. Patah mas. Sini tuh dia patah. Nah sini lagi loh, patah deh. Terlalu tipis, ini belum tak benerin. Ini baru pulang dari Jogja. Jadi sama teknologinya itu kan, kalau biasa kan kalau touring selalu banyak bawa jajan, makanan, terus apa aja paling cerandal di belakang. Sama istri ditambah untuk senderan lah, fungsinya lain ini untuk senderan penumpang. Itu enak banget untuk senderan. Tapi saya lupa kalau ini platnya tipis. Senderan kena guncangan dia melenyek. Tugel. Untung sadar nggak jatuh. Cari ini yang bahannya tebel. Ada harga, ada barang pokoknya mas. Ada harga, ada kualitas. Mengenai kualitas ya wis jenenge regane murah sih. Tuku second meneh. Puting belakang masih standar. Alat belakang 350 sama tak pilok. Ban 110/70. Balik lagi ya. Ini saya pengennya sih ganti dual purpose. Tapi saya pikir-pikir saya mainnya masih seringnya di aspal. Jadi ya ini aja dulu masih cukup lah. 350 ring 17. Kelihatan manis sebetulnya. Tuh.
Buat kelihatan gembut. Oke, sekian. Motor modifan saya simple, harian touring untuk Mega Pro. Nanti kalau ada update lagi saya tulisin part 3. Insya Allah update-nya nanti crash bar, ban dual purpose, sama boxnya rada digedein, modif pangkonnya juga rak belakangnya itu. Jadi modifnya kuat biar apa? Biar dibuat senderan penumpang atau istri atau penumpang saya itu aman, nyaman. Itu enak itu. Kalau luar kota pakai ini yang bonceng enak, bisa senderan dia kalau capek. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Masih belum seperti teman-teman yang pakai crash bar melengkung sampai depan, ban besar-besar, itu masih belum. Ya pengen sih, tapi kan dananya kan masih kurang. Yang simple modif simple tapi fungsi aja semua. Seperti penambahan lampu kabut, ini yang penting, voltmeter untuk listrikan, terus tambah relay lampu, tambah box kecil untuk toolkit dan lendehan senderan untuk penumpang. Sektor mesin jangan lupa Mega Pro ini 150 pun kalau kita ganti karbu PE28 minimal, PE28 lah, yang terserah yang mudah dengan itu udah enak sebetulnya, larinya udah enak lah, 180 100 itu udah enak menurut saya itu. Tapi karena saya kan kerja torsi besar, untuk nyelip lebih enak lagi, saya upgrade ke 200 cc pakai bunyi dalamannya Tigrevo semua. Alhamdulillah kan plug PNP ya. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, menawa iso tak jawab. Kan iki Mega Pro versiku sendiri. Nek tak tulis judul Mega Pro Adventure bukan ya. Ini Mega Pro modif minimalis banget. Harian, touring harian, main-main, dolan-dolan dengan fungsi 90% fungsi semua. Tidak ada yang mubazir. Mulai dari box, bisa untuk sandaran, tempat emergensi, lampu kabut, terus sama voltmeter, LED. LED-nya jangan yang sembarangan mas, yang cut off-nya bagus. Kalau sembarangan kasihan yang depan silau. Kita sendiri kalau kesilauan juga rasanya mangkel toh. Mangkel itu emosi ya kan. Udah lelah, mata capek, pegel, kena silau lagi kan emosi. Seperti itu. Knalpot, pedal los, tapi usahakan empuk, sangat empuk, request sangat silent. Kenapa di los? Biar tarikan bawah enak kalau punya saya. Seperti itu. Mega Pro harian, touring harian. Oke, selamat pagi.